Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari laporan audit kami semester ini, yaitu evaluasi tata kelola website Siklin di Dukcapil Kabupaten Sukabumi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febriansyah. Nama saya Abdul Ramani. Sama saya Muhammad Febriansyah. Nama saya Muhammad Agus Saputra. Saya Farhan Setiawan. Yang pertama itu adalah latar belakang transformasi digital menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Di Indonesia di Dukcapil Kabupaten Sukabumi menghadirkan website Siklin sebagai layanan pengurusan dokumen kependudukan secara mandiri dan online yang dituntut memiliki ketersediaan sistem fizis, keamanan data, serta tata kelola yang transparan. Evaluasi tata kelola TNI diperlukan untuk memastikan sistem tetap relevan dengan kebutuhan pengguna, memenuhi standar keamanan, serta mengoptimalkan sumber daya IT. COVID 2019 digunakan sebagai kerangka kerja audit untuk mengidentifikasi tingkat kapabilitas sistem dan meminimalkan resiko seperti kegagalan sistem, pemborosan biaya, serta ketidakamanan data. Seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya ekspektasi masyarakat, evaluasi berkala menjadi semakin penting. Tantangan utama yang sering dihadapi instansi pemerintah meliputi manajemen risiko, optimalisasi sumber daya manusia, dan standarisasi prosedur operasional. Penelitian ini menggunakan COVID 2019 untuk membandingkan kondisi asli dan to be dengan memanfaatkan desain faktor dan menentukan prioritas proses IT sesuai karakteristik organisasi. Selain itu, audit menerapkan pendekatan agile audit agar proses evaluasi lebih fleksibel. Temuan dapat disampaikan lebih cepat dan rekomendasi perbaikan website Siklin dapat segera diimplementasikan sehingga memastikan kualitas layanan dan keputusan masyarakat. Lalu di sini ada tujuan yang pertama itu menentukan identifikasi dan mengukur tingkat kapabilitas saat ini pada proses IT yang relevan di website Siklin menggunakan kerangka kerja COVID 2019. Lalu yang kedua, menentukan besarnya kesediaan atau gap antara kondisi tata kelola saat ini dengan tingkat kapabilitas yang ditargetkan sesuai dengan strategi dan kebutuhan instansi dalam melayani masyarakat. Lalu yang ketiga, menyusun rekomendasi perbaikan yang taktis dan berkelanjutan berdasarkan temuan audit sehingga di Dukcapil dapat segera melakukan optimasi pada aspek-aspek kritis yang menghambat performa website. Lalu yang keempat, memastikan proses audit berjalan secara relatif dan kolaboratif di mana hasil evaluasi dapat disampaikan secara bertahap dengan mendukung perbaikan layanan publik yang lebih responsif. Lalu kita ada objek audit adalah website Siklin, sistem informasi manajemen pelayanan Arduino online terintegrasi yang dikelola oleh Dukcapil Kabupaten Sukabumi. Siklin merupakan platform layanan publik berbasis website untuk memudahkan masyarakat mengurus dokumen administrasi, kependudukan secara online, pengelolaan operasional dilakukan oleh bidang teknologi informasi digital, sedangkan pengguna sistem meliputi masyarakat yang mengurus dokumen seperti kartu keluarga, KTP, dan akte pencatatan sipil serta petugas di Dukcapil yang melakukan proses verifikasi dan pembayaran. Nah, masuk ke proses audit yang dimulai. Sini pada prosesnya ada IDM 03, nama prosesnya risk quantification, mengizinkan resiko. Domain IDM, domainnya governance, pada pelajaran 4. Terus FPO 12, management atau mengelola resiko, domainnya FPO, tipenya manajemen, target levelnya 4. Selanjutnya FPO 13, security atau mengelola keamanan,
target levelnya 4. Artinya BAI 06 manage IT change atau mengelola perubahan IT, domainnya BAI, tipenya manajemen target levelnya 4. Artinya DSS 03 manage service request itu mengelola layanan request terus domainnya DSS, tipenya manajemen target level 4. DSS 04 manage community mengelola keberlangsungan, domainnya DSS, tipenya manajemen target level 4. DSS 05 manage security service mengelola layanan keamanan, domainnya DSS, tipenya manajemen target level 4. Yang terakhir ML 03 manajemen kompetensi. Ini domainnya MH, tipenya manajemen target level 4. Penentuan proses prioritas dilakukan menggunakan riset faktor COVID-19 dengan mempertimbangkan strategi instansi, profil risiko, ukuran organisasi, isu IT, serta metode pengembangan sistem kerja pada sisi poin. Dalam pendekatan agile audit, untuk audit diprioritaskan pada proses aktivitas yang memiliki risiko tertinggi dan berdampak langsung terhadap kepuasan masyarakat. Pendekatan ini membantu menentukan domain audit yang paling relevan sehingga mendukung keberhasilan tata kelola teknologi. Itu model penilaian capability di level 0 presentasi 0 sampai 10% karena non-existent. 1 itu di rentang 10 sampai 20 itu initial, 2 di 20 sampai 40 itu limit level, 3 40 sampai 10 itu define, 4 60 sampai 80 itu manage, 5 80 sampai 100% itu optimize. Penilaian kapasitas menggunakan questionnaire Goodman yang tidak yang disusun berdasarkan proses asesmen model PAM COVID-19 pada melakukan proses audit. Setiap jawabannya dihitung sebagai satu poin pencapaian nilai indeks diperoleh dengan membandingkan jumlah jawaban aktual dengan skor maksimal pada setiap domain menggunakan rumus indeks kuesioner sama dengan sigma jawaban kuesioner dibagi sigma domain proses. Hasil indeks kemudian dikonversi menjadi persentase pencapaian dan dikatakan ke dalam level kapabilitas 0 sampai 5 sesuai dengan skema penilaian COVID-19. Lanjut hasil kapabilitas level. Ini yang domain IDM 03 rata-rata pencapaiannya 72,22% untuk level 4 kali level 4 gapnya 0. Terus domain level 12 pencapaiannya 67,59% for level 4 kali level 4 gapnya domain 13 72,22% for level 4 kali level 4 gapnya BAI 06 62,78% kalau level 3 kali level 4 gapnya 1. DSS 02 rata pencapaiannya 70,37% kalau level 4 kali level 4 gapnya 0. Selanjutnya DSS 04 di 72,2 kalau levelnya 4 kali level 4 gapnya 0. Selanjutnya DSS 05 persentase jadi 66,7%, level 4 kali level 4 gapnya 0. Selanjutnya di area 03 yang terakhir pencapaiannya 70,83%, for level 4 target level 4 gapnya 0. Hasil pengelolaan kuesioner pada gerakan proses COVID-19 menunjukkan bahwa 7 dan 8% telah mencapai kapabilitas level 4 itu sesuai target. Sementara itu proses dari 06 management change atau mengelola perubahan IT terhadap IT masih berada pada level 3 refine dengan dia sebesar 1 level dari target yang diharapkan. Selanjutnya di sini ada perhitungan atom PT. Fieldnya itu masing-masing ada domain, jumlah prosesnya, nama prosesnya, total capability, perhitungan, nilainya dan maternity levelnya. Yang pertama di domain IDM ada
proses IDM 03 dengan total capability-nya 4 yang mencapai level 4 yaitu predictable atau sesuai target. Yang kedua ada APO. APO proses yang digunakan adalah APO 02 dan APO 012 dan APO 13. Nilainya 4 dan mencapai level 4 itu predictable. Selanjutnya ada BAI 0 BAI, ada domain BAI, prosesnya BAI 03 yang hanya mencapai level 3 sehingga stable atau sudah mencapai target. Selanjutnya ada DSS. DSS proses yang digunakan yaitu DSS 02, 04 dan 05. Sudah mencapai level 4 yaitu predictable. Dan terakhir ada MEA yang digunakan yaitu MEA 03 level 4 yaitu predictable sehingga hasil keseluruhannya kita menggunakan 8 proses mendapatkan nilai 3,88 dan mencapai level 3 yaitu stable. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tadi kita mendapatkan dari IDM, MPO, DSS dan MEA sudah mencapai level 4 yaitu predictable yang menunjukkan bahwa proses tata kelola manajemen IT telah berjalan secara terstruktur, terkendali dan konsisten sesuai target yang diterapkan. Tetapi masih ada yang berada di level 03 yaitu BAI 06 sehingga terdapat gap sebesar 1 menuju target level 4. Nah, secara keseluruhan dalam proses yang diaudit memperoleh nilai rata-rata 3,88 sehingga kapabilitas level organisasi berada pada level 3 itu stabil. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar proses telah memenuhi target, namun peningkatan pada proses BAI 06 masih membutuhkan peningkatan agar mendapatkan level 4 yaitu predictable agar sistem sipolin lebih optimal. Selanjutnya di temuan audit ya, di berikutnya ada temuan atau praktis, temuan audit, dampak dan solusi. Nah, yang pertama itu di DAI 0601 temuan audit, yaitu evaluasi dan otorisasi perubahan rencana pada Symphony belum dilakukan secara konsisten dan ini dokumentasi kajian dampak. Nah, dampaknya perubahan bisa diterapkan tanpa kajian dampak memadai, beresiko mengganggu layanan yang sedang berjalan. Nah, solusi dari sini yaitu menyusun SOP evaluasi dan otorisasi perubahan berikut checklist kajian dampak sebelum perubahan disetujui. Yang kedua ada BAI 0603 di mana temuan auditnya pelaporan status perubahan sistem belum dilakukan secara berkala dan terdokumentasi. Ada dampaknya memangku kepentingan sulit memantau progres perubahan otorisasi perubahan tidak dapat ditelusuri. Nah, solusinya membuat log dashboard status perubahan yang diperbarui rutin. Dan direview oleh penanggung jawab IT. Nah, yang terakhir ada APO 1202 di mana temuan auditnya ini analisis resiko pada Symphony belum sepenuhnya terstruktur dan terdokumentasi rapi. Nah, dampaknya resiko baru berpotensi terlambat teridentifikasi sehingga penanganannya jadi reaktif. Nah, solusi dari itu menerapkan metodologi analisis resiko yang konsisten, misalnya risk register yang direview berulang. Lalu selanjutnya ada analisis capability, mana ambilnya itu model proses, target capability, gap, dampak dan prioritas. Yang pertama ada dari 03 di mana target capability-nya ada 4, targetnya juga 4, nah duitnya kosong dan dampaknya di sini tidak ada karena sesuai target.
Lalu ada APO 12, current capability-nya 4, targetnya 4, validity 0, dan dampaknya tidak ada di level domain. Namun prioritasnya masih rendah. Nah, APO 13, current capability-nya ada 4, targetnya 4, gap-nya 0, dampaknya tidak ada karena sudah sesuai target dan tidak ada prioritas. Lalu ada BAI 06, current capability-nya 3, targetnya 4, nah gap-nya 1, dampak yang didapat yaitu perubahan resiko diterapkan tanpa prioritas yang tinggi. Selanjutnya ada DSS 02 di mana current capability-nya ada 4, targetnya 4, gap-nya 0, dampaknya tidak ada karena sudah sesuai dengan target dan tidak ada prioritas. Lalu selanjutnya ada DSS 04, current capability-nya 4, targetnya 4, gap-nya 0, dampaknya tidak ada, prioritas juga tidak ada. Lalu DSS 05, current capability-nya 4, targetnya 4, gap-nya 0, dampaknya tidak ada, prioritas juga tidak ada. Lalu yang terakhir ada MEA 03, mana current capability-nya 4, target capability 4, gap-nya 0, dan tidak ada dampak dan prioritas. Nah, berdasarkan hasil dari analisis gap ujung dari 8 proses COVID 2019 telah mencapai target capability di level 4 sehingga tidak terdapat kesenjangan gap dan proses tata kelola TI telah berjalan sesuai target. Meskipun demikian, pada APO 012 masih ditemukan gap pada praktis APO 12.02, namun tidak mempengaruhi pencapaian capability level domain sehingga hanya menjadi prioritas rendah untuk perbaikan. Sementara itu, proses BAI 06 atau Manage IP Change masih berada pada capability level 3 sehingga gap sebesar 1 level terhadap target level 4. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa proses perubahan IT masih beresiko diterapkan tanpa evaluasi dan pelaporan yang memadai, sehingga menjadi prioritas utama dalam rekomendasi perbaikan. Dengan melakukan peningkatan pada proses BAI 06, diterapkan seluruh domain dapat mencapai target capability level 4 dan mendukung tata kelola TI website scheduling yang lebih efektif, terukur dan mudah. Oke, saya pilih di sini ada analisis gap-nya per practice, di mana ada 3 practice. Yang pertama itu ada 302 analisis risiko, di mana itu kalau levelnya sekarang masih di 3 dan target levelnya itu di 4, terdapat gap 1 level dan prioritasnya itu adalah sedang. Terus yang kedua itu ada BAI 06.1, di mana para levelnya sendiri itu mesti 3, sedangkan targetnya itu di 4, terdapat gap 1, tapi prioritasnya itu adalah tinggi. Selanjutnya ada BAI 06.3, di mana para levelnya sekarang masih 3 dan target levelnya adalah di 4, masih terdapat gap 1, sedangkan prioritasnya adalah tinggi. Ketiga praktis pada memiliki karakteristik yang sama, yaitu berkaitan dengan aktivitas analisis dan pelaporan yang membutuhkan dokumentasi lebih struktur. Praktik BAI 06.1 dan BAI 06.3 menjadi prioritas tertinggi karena keduanya berada dalam satu proses, yaitu adalah BAI 06 yang juga sudah mengalami gap di level domain, sehingga perbaikannya akan memberi dampak paling besar terhadap peningkatan capability level scheduling secara menyeluruh. Dan ini adalah ringkasan gap-nya, di mana kategorinya itu ada gap-nya 0, 1 dan lebih dari 1. Di mana misalnya ada 5 prosesnya, yang gap-nya 0 itu ada 7 proses, yaitu ada EDM, APO,
APO 12, APO 13, DSS 02, DSS 04, DSS 05, dan MEA 03. Sementara itu di gap yang sama dengan gapnya 1 itu ada proses yaitu BAI 06. Sementara gap yang lebih dari 1 itu ada 0 proses. Berdasarkan rekapitulasi hasil analisis gap, terdapat 7 proses yang memiliki gap sama dengan 0, yaitu adalah EDM 03, APO 12, APO 13, DSS 02, DSS 03, DSS 04, DSS 05, dan MEA 03 yang menunjukkan bahwa proses-proses tersebut telah mencapai target kapabilitas level 4. Sementara itu hanya terdapat satu proses ya. Sementara itu hanya terdapat satu proses yaitu BAI 06 yang memiliki gap sama dengan 1 karena masih berada pada kapabilitas level 3. Tidak terdapat proses dengan gap lebih dari 1 sehingga secara keseluruhan tata kelola TI pada website Simpelin telah berjalan dengan baik. Fokus perbaikan dapat diprioritaskan pada proses BAI 06 agar seluruh proses mencapai target kapabilitas yang diharapkan. Oke, selanjutnya terakhir kesimpulan. Jadi kayak berdasarkan hasil audit yang udah kita, berdasarkan audit tata kelola yang udah kita lakukan, berarti pada web Simpelin ini menggunakan COVID 2019 terdapat awal proses ya kayak ada EDM 03, ada APO, ada BAI 06, APO 11, APO 12, ada DSS 02, 04, dan DSS 05. Selanjutnya juga terakhir ada MEA 03. Dari ke-8 domain itu, jadi kayak ada 7 domain yang emang dari current level dan target levelnya itu udah sesuai, jadi sama-sama level 4. Sedangkan untuk BAI 06 itu dia masih di level 3. Nah, selanjutnya yang menunjukkan analisis gap menunjukkan jadi secara keseluruhan tata kelola pada website Simpelin ini telah mendukung pelayanan pendudukan dengan baik, namun peningkatan pada BAI 06 ini masih perlu ya, karena biar secara maturity levelnya semuanya benar-benar di level 4 gitu. Nah, pertama terlebih lagi dari bagian penyusunan SOP, evaluasi, organisasi perubahan, dan mekanisme pelaporan perubahan perlu dilakukan agar seluruh proses dapat mencapai kapabilitas level 4. Dan maturity levelnya juga menjadi level 4 secara menyeluruh. Sekian dari kelompok kami.